Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang para koruptor di berbagai negara yang dihukum mati. Tindak pidana korupsi bagaikan penyakit kronis yang terus muncul, meski pencegahan digaungkan dan tindakan terus dilakukan. Koruptor memang masih menjadi musuh bersama di seluruh dunia. Pada 9 Desember 2019, Presiden Jokowi membuka kemungkinan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Hal itu pun disambut baik oleh banyak kalangan. Tapi kapan wacana itu akan terrealisasi? Di beberapa negara lain, hukuman mati bagi koruptor sudah berlaku, dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi koruptor maupun kroni-kroninya. Seperti di Singapura, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia, karena penerapan hukuman tanpa basa-basi terhadap pelaku korupsi. Selain koruptor, hukuman tegas di Singapura juga berlaku bagi semua pelaku kejahatan, terutama kasus pembunuhan dan penyelundupan obat terlarang. Pada kurun waktu 1994 sampai 1999, hukuman mati di Singapura diberikan pada lebih dari 1.000 orang. Amnesty International mencatat Singapura sebagai negara yang paling sering mengeluarkan hukuman mati. Lalu yang kedua, Taiwan. Sebelum tahun 2000, tingkat eksekusi hukuman mati di Taiwan sangat tinggi. Namun setelah melewati perdebatan ramai, angkanya menurun dengan hanya 3 kasus hukuman mati pada 2005 dan nihil pada 2006 sampai 2009. Eksekusi hukuman mati di Taiwan rata-rata diberikan kepada pelaku pembunuhan, penyelundupan obat terlarang, dan koruptor. Namun, seperti di Indonesia, hukuman mati dalam Undang-Undang Anti Korupsi di Taiwan hanya diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi terkait bencana alam dan dana mengatasi krisis ekonomi. Di Indonesia, aturan itu tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang ketiga, Vietnam. Di negara ini, hukuman mati kerap diberikan kepada pejabat, termasuk bos perusahaan berplat merah yang terbukti melakukan korupsi. Tapi dalam aturannya itu disebutkan juga bahwa hukuman tidak dapat diterapkan bagi wanita yang sedang hamil dan merawat anak di bawah usia 36 tahun saat vonis diberikan. Biasanya vonis diubah menjadi hukuman seumur hidup dalam beberapa kasus tipikor. Salah satu pejabat negara yang pernah divonis hukuman mati di Vietnam adalah mantan Direktur Utama Petro Vietnam, Nguyen Xuan Son. Pengadilan Vietnam memvonis mati Son karena terbukti menyalahgunakan wewenangnya dengan menerima gratifikasi. Akibat tindakannya itu, Vietnam merugi hingga 69 juta dolar Amerika. Kemudian pada Desember 2013, Vietnam juga pernah memvonis mati 2 mantan pejabat BUMN perkapalan karena kasus korupsi senilai sekitar 21 miliar rupiah. Mereka adalah mantan Kepala Perusahaan Perkapalan Nasional Vietnam, Duong Chi Dang, dan mantan Dirjen BUMN itu, Mai Van Pok. Mereka melanggar aturan ketika membeli sebuah kapal tua pada tahun 2007 dan 2008. Di pengadilan, mereka mengaku melanggar aturan negara, tapi tidak mengaku telah menggelapkan uang. Lalu yang keempat, Tiongkok. Para koruptor di Tiongkok akan dihukum mati kalau mereka melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan. Hukuman mati bagi para koruptor mulai dilakukan sejak Xi Jinping menjabat sebagai presiden di negara itu. Lembaga Amnesty International menyebutkan pada tahun 2014, Tiongkok menjadi negara yang paling banyak mengeksekusi mati para koruptor, dengan angka mencapai 2.400 orang. Beberapa koruptor kelas kakap yang dihukum mati di Tiongkok adalah konglomerat bidang pertambangan,
Chow Yong Kang yang dihukum mati pada 9 Februari 2015. Saat itu ia berusia 72 tahun. Ia dijatuhi hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi, menjual senjata ilegal, dan mengatur pembunuhan berencana. Hukuman tembak mati itu dijalankan di kota Xianing, Provinsi Hubei. Selain Chow, hukuman tembak mati juga diberikan kepada 4 anteknya, termasuk adik kandungnya bernama Liu Wei. Selain pengusaha, Chow juga pernah menjadi petinggi Partai Komunis Cina dan sempat meraih jabatan Ketua Bidang Keamanan Dalam Negeri. Kemudian Tiongkok juga pernah memvonis hukuman mati terhadap mantan Menteri Urusan Kereta. Dan ini menjadi kasus vonis mati pertama untuk pejabat sekelas menteri di Tiongkok. Dia adalah Liu Qijun, sosok yang bisa dibilang tidak tersentuh hukum di era Presiden Hu Jintao. Kementerian Kereta Api membawahi beberapa BUMN yang menguasai aset sangat besar. Seperti diketahui, Tiongkok adalah negara dengan jaringan rel kereta terpanjang di dunia, yaitu mencapai sekitar 10.000 km. Tindakan korupsi Qijun terkuak saat terjadi kecelakaan kereta pada tahun 2011 di kota Wenzhou yang menewaskan 40 orang. Berdasarkan penyelidikan independen, diketahui insiden itu akibat perawatan infrastruktur yang kurang memadai. Aksinya itu ternyata sudah dia lakukan selama menjabat pada tahun 1986 sampai 2011. Diperkirakan total pelicin yang masuk kantong Qijun mencapai 64,6 juta yuan. Rekor sebelumnya, pejabat pemerintah paling tinggi yang dihukum mati di Tiongkok hanya sekelas wakil gubernur Provinsi Jiangxi bernama Hu Changqing pada tahun 2000. Tidak hanya sang menteri, ternyata Direktur Jenderal Perancangan Kereta Api, Chang Su-guang, menjadi otak di balik tender-tender sembrono yang penuh sogokan. Dalam persidangan, Chang mengaku ikut menerima pelicin sebanyak 7,7 juta dolar Amerika. Dialah yang aktif memalak perusahaan swasta yang ingin membangun rel atau memasok kereta. Secara total, Chang dijerat 13 dakwaan berlapis dan memperoleh hukuman mati. Nasibnya tidak berbeda jauh dari sang menteri. Pemerintah Tiongkok pun sepakat membubarkan Kementerian Kereta Api pada Maret 2013 setelah 2 petingginya di kementerian itu terbukti melakukan korupsi. Selain negara-negara tadi, Iran juga tercatat pernah menghukum mati koruptor di negaranya pada tahun 2014, tepatnya pada bulan Mei, yaitu Mahafarid Amir Khosravi. Pengacara Khosravi mengatakan tidak seorang pun dari anggota keluarganya diberitahu soal eksekusi hukuman gantung Khosravi. Khosravi sendiri adalah seorang bankir yang dinyatakan terlibat dalam penggelapan uang negara senilai 35 triliun rupiah. Korupsi yang dilakukan Khosravi dan 4 orang lainnya diduga terkait dengan pemerintahan era Mahmud Ahmadinejad. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang para koruptor di berbagai negara yang dihukum mati. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.